Oke, baik. Hari ini kita akan bahas mengenai kata kerja versus kata benda ya. Mungkin kalian ada beberapa sempat masih bingung ya. Nggak apa-apa, itu memang maklum ya. Maklum lah ya, saya juga awal-awal dulu bingung. Gimana sih cara bedain kata kerja sama kata benda dalam bahasa Jepang? Contoh, kadang kalian ketukar begini ya. Kadang kalian begini nih. Karena kalian tahu des itu adalah nggak punya arti. Des itu kan nggak punya arti kan? Ya kan? Des itu nggak ada artinya, tapi membuat kalimat menjadi sopan kan? Supaya kalimat itu menjadi sopan, ya kan? Maka kalian pakailah itu des kadang gitu loh, ya. Pakai des kata desu, ini kalian sering pakai di berbagai bentuk kata. Nggak mau tahu itu kalimatnya kata kerja atau kata benda, terserah deh ya. Dan itu sebenarnya salah ya, gitu ya. Jadi des itu sebenarnya hanya dipakai untuk kata benda doang ya, untuk mengakhiri kata benda. Gitu ya, atau kata sifat juga bisa des ya, kata sifat bisa dia ya, gitu. Kalian akhiri boleh pakai des, tapi des itu kan opsional ya, gitu kan ya, boleh dipakai boleh enggak gitu kan ya. Nah hati-hati ketika kalian pakai kata kerja. Nah contoh lah kata gini, kata kerja itu tadi udah sempat disinggung di video memakai pakaian kalau nggak salah deh ya. Yang pokoknya akhirannya mas ya. Ini disebutnya kata kerja nih. Ini kita sebutnya sebagai kata kerja. Pokoknya kalau dalam bahasa Jepang ketemu akhiran masu itu pasti kata kerja. Nggak mungkin kagak, nggak mungkin itu. Pasti dia berupa kata kerja ya. Gitu. Contohnya apa? Contohnya udah sempat singgung juga ya. Bentuk masu itu banyak ya. Yang belakangnya masu. Contohnya arimas, ya kan? Kemudian ada imas. Ini artinya ada ya, dua-duanya ya. Arimas dan imas artinya ada. Kemudian ada yang memakai pakaian apa? Simas, ya kan? Simas itu kan memakai pakaian, memakai aksesoris ya. Kemudian ada apa lagi? Ada kimas, ya kan? Memakai sesuatu yang ada di badan. Terus ada apa lagi? Ada hakimas, ya. Dan sebagainya lah ya. Artinya kalian bisa lihat intinya adalah bentuknya belakangnya mas tuh. Masuk semua tuh ya. Ini adalah kata kerja ya. Nah, kalau kata kerja tidak boleh disambungkan des ya. Sebenarnya kalau dalam bentuk gini loh, kalau dalam bentuk kalimat sehari-hari tidak masalah nggak ada masalah sih. Cuma akan aneh ketika didengar gitu istilahnya loh. Jadi kalimat itu menjadi tidak baik gitu loh, tidak bagus lah gitu ya, tidak bagus ya kalimatnya. Contoh lah ambil kali ini loh, ambil di video sebelumnya memakai topi, katakanlah gitu ya, memakai topi misalnya gitu. Nah memakai itu kan kata kerja ya, kita tahu bahasa Jepangnya memakai topi adalah apa? Boshio kaburimas ya. Nah, kalian perhatikan di sini belakangnya masuk, berarti dia kata kerja, ya kan? Nah, boshi topi ya, boshi topi. Kalian bisa lihat ini masuk kan, belakangnya berarti kata kerja. Nah, kalau kamu ubah kalimat jadi boshio kaburimas des, saya gitu ya. Katakanlah gitu, ya. Kamu udah pakai masuk, pakainya des gitu loh. Ini sebenarnya tidak salah. Saya nggak bisa katakan ini salah ya, enggak ya. Gitu ya, ini nggak bisa, tapi tidak enak didengar aja, artinya tidak baik, tidak profesional secara grammar ya, secara tata bahasa ya, tidak bagus lah gitu loh, kalimatnya jadi nggak bagus gitu loh ya, karena bentuk emas itu adalah udah bentuk sopan dari kata kerja, jadi nggak usah tambahin des lagi, nggak perlu gitu ya, nggak perlu tambahin des lagi ya. Kadang kalian tuh udah kaburimas tambahin des gitu loh. Kaburimas des, aduh, gitu jadi aneh ya, gitu. Jangan sampai begitu ya. Nah, itu kalau kata kerja ya kan. Tapi kalau des itu bisa untuk kata benda dan kata sifat tadi kan. Nah, contoh kata benda ayah, saya ya kan. Seorang dokter lah katakanlah gitu. Nah, kalian perhatikan dokter adalah kata benda ya kan. Nah, berarti ini bahasa Jepangnya apa nih? Ciciwa gitu kan, isya ya. Nah ini boleh pakai des, isya des tuh
Karena isya adalah kata benda, ya kan? Belakangnya boleh pakai des. Tapi des ini kan katakan tadi ya, opsional ya. Boleh pakai, boleh enggak. Ya dihilangin juga nggak apa-apa sih, gitu loh, ya. Kalimatnya bukan jadi jelek, enggak, jadi bersifat umum, gitu ya. Begitu. Itu doang bedanya, ya. Ini tambahin des boleh. Gitu, ya. Jangan juga kebalik gitu. Aslinya kata benda kan pakai des ya. Kau pakai mas, ya aduh jadi aneh. Isya mas, aduh gitu kan. Ya ini jadinya aneh dan ini pasti salah ya. Gitu ya. Karena mas itu khusus untuk kata kerja doang ya. Untuk kata benda, kata sifat kagak boleh. Ini contoh kata benda ya kan. Contoh kata sifat gimana? Ini contoh kata benda nih. Ya. Kata benda. Kalau kata sifat gimana? Kata sifat contoh ayah saya, orangnya, apa lucu misalnya gitu ya. Jangan lucu deh, menarik gitu ya. Menarik ya. Ya udah, misalnya nih orangnya menarik. Gitu kan? Baik ciciwa moshiroides gitu kan? Aduh salah. Moshiroides. Gitu kan? Kamu boleh pakai des di sini karena omoshiroi adalah kata sifat. Boleh. Gitu ya. Nah, jadi jangan sampai ketuker ya kali ini karena udah dibahas nih. Ya. Kalian jangan sampai ketuker, itulah bedanya, ya. Nanti kenapa ini perlu? Kenapa ini penting? Karena untuk menyambung kata benda, ya. Ingat kalau kata kerja disambungnya pakainya to. Gitu ya. Kalau kata benda disambungnya juga sama ya pakainya to ya. Kalau kata sifat dia bagi dua kan. Kata sifat ada kata sifat i ya. Kata sifat i di sini. Kalau kata sifat i disambungnya jadi pakai kute kan. Kalau kata sifat na dia disambungnya pakai na, gitu ya. Jangan ketuker ya, hati-hati ya, gitu. Ya itu aja mungkin ya. Sekilas pembahasan mengenai kata kerja versus kata benda dan kata sifat tadi ya, gitu ya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya. Itu aja mungkin. Sekian, terima kasih.